Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Iya, Ngobras berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Ya, tiap hari Jumat kita insya Allah selalu bersama KPU Kabupaten Pekalongan untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan pemilu, pilkada, dan seterusnya. Dan kawan rezeki kalau mau ikutan gabung atau mau nanya-nanya boleh ya, nanti WA di 08564 773 1111. Dan yang kebetulan lagi jauh dari wilayah Pekalongan, Pemalang, Batang dan sekitarnya bisa ikutan lewat live streaming di www.rasikapekalongan.com atau bisa saksikan lewat YouTube Rasika TV Official atau live Facebooknya KPU Kabupaten Pekalongan. Dan saya Jamil Suka-Suka masih bersama Ira Ceria dan juga ada ahli IT kita, ada Mas Falah, yang membuat kawan Rasika bisa ikutan langsung melihat gambar kita langsung melalui YouTube Rasika TV Official. Dan yang udah hadir pagi hari ini ada beliau Mas Safik Naksasbandi, Kadif Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pekalongan. Mas Safik, selamat pagi Mas Safik. Selamat pagi Mas Jamil. Kelihatan seger banget. Wah, alhamdulillah ini. Mandi jam berapa? Bangun jam berapa? Baru aja Makanya. Biar seger Mas Jamil. Kalau segernya dari tadi udah nggak seger ini. Iya, segernya masih kelihatan. Iya, saya subuh. Kalau kayak kulu-kulu kan. Subuh turu meneh Setelah sholat subuh. Enggak lah, tetap bangun terus ya. Siap. Ya, kawan Rasika, tema kita pagi hari ini bedah penentuan dapil dan alokasi kursi. Benarkah kursi DPRD Pekalongan akan nambah 5? Nah, ini lagi menjadi pembicaraan ya di kalangan masyarakat, terutama yang melek politik. Karena bertambahnya jumlah penduduk untuk kuota tertentu akan ada penambahan kursi kalau nggak salah begitu, tapi kita serahkan ahlinya aja ya. Ada Mas Safik Naksabandi, sekali lagi beliau divisi teknis penyelenggaraan KPU Kabupaten Pekalongan ya. Kita mau nanya-nanya kawan Rasika, kalau mau nanya-nanya sekali lagi juga boleh ya. Nah, ini Mas Safik, ini kan tadi sudah saya sampaikan isu yang beredar ini menyebutkan jumlah kursi DPRD Kabupaten Pekalongan akan bertambah 5 kursi. Nah, sebenarnya apa dasar hukum nih yang mengatur penambahan ataupun pengurangan alokasi kursi di tingkat kabupaten atau kota? Oke. Terima kasih Mas Jamil, pertanyaannya ini memang isu yang hangat dibicarakan ya. Iya. Karena memang sekitar sebulan yang lalu, berarti ya sebulan, saya kan kalau ngisi dengan Mas Jamil ini siklusnya 1 bulan. Itu ada isu itu muncul lah. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi yang mengatur jumlah kursi itu ada di Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Pemilu nomor 7 tahun 2017. Pasalnya nanti Mas Jamil bisa cari sendiri angkanya, tapi yang jelas poinnya adalah ada ketentuan bahwa kabupaten kota dengan jumlah penduduk 500.000 sampai 1 juta itu kursinya 45. Seperti kursi Kabupaten Pekalongan saat ini. Kursi DPRD Kabupaten Pekalongan saat ini atau jumlah anggota DPRD Kabupaten Pekalongan saat ini adalah 45 karena mengikuti poin itu, jumlah penduduk kabupaten dengan jumlah penduduk 500.000 sampai 1 juta. Nah, kalau sekarang jumlahnya berapa? Nah, poin bawahnya itu kabupaten dengan jumlah penduduk 1 juta sampai 3 juta memperoleh kursi 50 kursi. Oh, 1 juta sampai 3 juta. Itu 50 kursi. 1001 sudah 50 kursi. Sudah 50 kursi. Ya. Oh, nih ya. Nah, berarti bertambahnya jumlah pemilih ya. Penduduk. Penduduk. Tidak pemilih ngitungnya. Penduduk. Nah, di pemilu 2024 kemarin, pada saat KPU Kabupaten Pekalongan menentukan jumlah kursinya 45 itu, kita berpegangan data dari Dukcapil yang penentuan itu dilaksanakan pada tahun 2022. Karena kan mekanismenya sebelum caleg itu daftar, jumlah kursinya ditentukan dulu. Jadi
lama tuh pemilunya 24, jumlah kursi ditentukan 2022. Pada saat itu jumlah penduduk Kabupaten Pekalongan adalah 988.168. Tahun berapa tadi? 2022. 2022. Data tahun 2022 itu pada saat penentuan jumlah kursi itu angkanya 988.168. Jadi menuju 1 juta itu nggak ada 12.000 orang. Tidak sampai 12.000 orang itu untuk 1 juta. Nah, kalau saya lihat, ini saya pegang contekan ini Mas Jamil biar nggak salah. Pada pemilu 2004 kita kursi 45 itu sudah sejak dulu lah. Sejak dulu sekali. Sejauh yang saya ingat 45 gitu. Pada pemilu 2014 itu penduduknya 886.000 sekian. 2014. 2019 itu 934.000 sekian. Nambahnya 46.000 kursi. 46.000 orang. Iya. Nah, ke pemilu 2024 itu 988.168 tadi, nambahnya 53.000 orang. Jadi dalam waktu 5 tahun ini tren 3 pemilu terakhir itu nambahnya 5%, atau plus minus 40 sampai 50.000 orang. Nah, kalau tadi selisih untuk mencapai 1 jutanya kurang 12.000, maka dalam waktu 5 tahun kalau lihat trennya seperti itu kemungkinan besar terlampaui. Kemungkinan terlampaui. Kalau nambahnya misalnya 40.000, tadi kurangnya kan 12.000. Iya. Dan kalaupun tadi lebih 1 juta lebih satu 1 pun itu sudah 50 kursi. 50 kursi. Oke. Kemudian apa saja nih indikator atau variabel teknis yang menjadi acuan KPU dalam menentukan kebutuhan penambahan kursi legislatif? Apakah murni soal jumlah penduduk, penyebaran, atau mungkin teknisnya? Kalau menentukan jumlah kursi secara keseluruhan dalam artian satu kabupaten itu murni jumlah penduduk. Tapi untuk menentukan kursi di setiap daerah pemilihan, nah itu beda lagi ya. Ya pertama jumlah penduduk. Yeah. Tapi dapil itu kan ada 7 prinsip dalam menentukan dapil. Oh, dia dapil penduduknya beda-beda ya? Iya betul. Jumlahnya ya. Jadi kan misalnya nih Mas Jamil, dapil Pekalongan 1, Kandang Serang, Paninggaran, Kajen itu kursinya 7. Oh, karena jumlahnya berdasar jumlah penduduk itu ya. Berdasar proporsional jumlah penduduk. Sementara ke sesi Seragi Bojong, Mas Jamil kan orang Seragi ya. Dapil Pekalongan 2 itu kursinya 10. Itu pasti karena jumlah penduduknya lebih besar. Lebih besar. Oh, ya. Yang lebih besar lagi misalnya dapil Pekalongan 3, dapil Pekalongan 4 misalnya, ini rumah saya Mas Jamil, Buaran Karangdadap, Kedunguni, Wonopringgo, itu kursinya 11. Karena jumlah penduduknya lebih besar lagi. Ya, itu jadi secara umum kalau menentukan jumlah 45 itu poin yang tadi yang saya sebutkan itu soal jumlah penduduk lebih dari 1 juta, maka nambahlah kursinya jadi 5. Iya. Nah, kalau untuk penentuan kursi berdasarkan dapil dan jumlah penduduknya masing-masing beda-beda. Semakin banyak berarti kursinya semakin banyak. Oke. Kemudian mungkin bisa dijelaskan proses penentuan daerah pemilihan atau dapil. Nah, ini ada siapa aja yang terlibat dalam proses penyusunannya? Siap. Ini ada 7 prinsip penentuan dapil, Mas Jamil. Jadi KPU dalam menyusun dapil itu ada 7 prinsip. Yang pertama adalah kesetaraan nilai suara. Jadi harga kursi setiap dapil itu bukan bahasa awamnya harga. Artinya 1 kursi itu didapatkan dengan jumlah suara yang sama di setiap dapil. Jangan sampai misalnya caleg di Kajen itu 1 kursinya butuh 10.000 suara, sementara di Buaran cuma butuh 5.000. Itu nggak boleh. Jadi itu kesetaraan nilai suara. Yang walaupun tidak bisa sama persis pasti, tapi prinsipnya supaya setara. Yang kedua, ketaatan pada sistem pemilu yang proporsional. Yang ketiga, proporsionalitas. Nah, itu pertimbangan kursi antar dapil tadi ya. Misalnya dapil Kajen itu jumlah penduduknya berapa, berarti proporsional kursinya 7 itu. Kemudian integralitas wilayah, ini geografis, sarana pertumbuhan, transportasi. Jadi wilayah yang berdekatan bahasanya, kemudian cenderung
satu lingkungan, mungkin gampangannya gitu ya. Misalnya saya kasih contoh Mas Jamil, Siwalan itu tidak mungkin satu dapil dengan kandang serang. Oh iya, karena letaknya Walaupun nggak kalau beririsan ya. bisa jadi dibuat nempel, misalnya kandang serang ke sesi Seragi Siwalan kan nempel jadinya Mas Jamil, satu garis. Tapi secara geografis nggak sama. Siwalan itu pesisir, kandang serang itu pegunungan. Pegunungan, ya. Misalnya itu. Kemudian berada dalam cakupan wilayah yang sama, itu di bawah satu dapil provinsi. Jadi di bawah dapil di atasnya. Ini kabupaten kota nggak boleh mecah dapil provinsi. Kemudian kohesivitas. Nah, ini soal sejarah, sosial budaya, adat istiadat. Jadi kira-kira di situ masyarakatnya agraris semua, atau komunitas nelayan pesisir semua, perkotaan semua, itu satu ini. Kemudian kesinambungan. Nah, ini salah satu poin pentingnya. Kesinambungan itu kesinambungan dengan pemilu-pemilu sebelumnya. Jadi nggak boleh KPU itu semena-mena dapil itu dirubah-rubah. Ya. KPU-nya ganti, dapilnya diganti. Enggak boleh begitu. Harus kesinambungan. Ada kesinambungan. Dahulunya dapilnya kayak gimana, sekarang nggak boleh. Ya, tapi berarti asal-asal dirubah gitu. Peluang calon legislatif untuk dapil itu biasanya kecenderungannya, mohon maaf, mereka tuh suka milih yang kursinya lebih banyak nih, dapil ini peluangnya lebih gede, bisa jadi ya kan. Saya kalau itu kan bahasa kayak pengamat politik Mas Jamil ya. Iya. Ya saya nggak tahu juga itu kecenderungan caleg itu milih dapilnya bagaimana. Itu biasanya internal masing-masing partai ya. Di penempatan atau pendaftarannya dia gimana. Ada yang daftar karena kampung halamannya, ada karena saya sini udah kenal sama masyarakat sekitar. Ada yang seperti itu, tapi dari kacamata politik ya. Tapi berdasarkan ada yang ditugaskan partai untuk ke dapil mana, itu beda. Tapi berdasarkan data kecenderungannya dapil yang banyak penduduknya sama yang sedikit calonnya banyak yang mana berdasarkan data KPU? Kalau secara data Mas Jamil, karena kan begini, misalnya tadi ya, dapil Kajen itu kursinya 7. Nah, setiap partai mendaftarkan caleg maksimal 7. Dapil Buaran Kedunguni itu kursinya 11. Setiap partai boleh mendaftarkan caleg maksimal 11. Hitung-hitungannya gitu. Jadi kan ya sama aja. Sesuai. Ya memang 11 karena kursinya 11. Maksimalnya sama. Oke, itu kawan Nasika. Ini ada pencerahan ya kan. Kadang kita nggak pernah tahu ngitungnya dapil itu kayak apa. Jadi selain berdasarkan jumlah penduduk, alokasi kursinya juga tadi ya menyesuaikan jumlah penduduk. Kemudian juga mau nyalon berapa sesuai dengan kursi yang disediakan. Jadi bukan masalah dapil itu bukan masalah jumlah kecamatan, bukan gitu Mas Jamil ya. Jadi 3 kecamatan satu dapil enggak selalu. Karena kan lihatnya jumlah penduduk. Jadi misalnya Kajen, Kandang Serang, Paninggaran itu 3 kecamatan, tapi Buaran, Kedunguni, Karangdadap, Wonopringgo itu 4 kecamatan. Sementara dapil 5 itu 5 kecamatan. Doro, Talun, Petung, Lebak Barang, Karanganyar itu 5 kecamatan. Kenapa bisa begitu? Karena Petung sama Lebak Barang itu kan jumlah penduduknya sedikit. Relatif lebih sedikit dibandingkan desa-desa kecamatan-kecamatan lain. Jadi itu perlu diketahui juga. Ya, kemudian dalam konteks Kabupaten Pekalongan, seperti apa ini dinamikanya yang terjadi saat penyusunan struktur dapil untuk pemilu mendatang? Ya, kalau untuk pemilu mendatang kita masih mengkaji-kaji dulu karena memang tahapannya belum mulai Mas Amir. Belum. Jadi kami baru bisa menentukan dapilnya itu kan kalau sudah tahapannya ya. Kalau lihat kebiasaannya itu kira-kira 2 tahun sebelum hari H coblosan. Iya, kemudian apa benar nih bahwa data jumlah penduduk terbaru itu menjadi faktor utama potensi penambahan 5 kursi DPRD. Mungkin bisa dijelaskan angkanya dan detailnya. Karena kan dihitung mulai misalnya coblosannya tanggal 17 Mei 2029 itu jumlah penduduknya pas saat itu atau dihitung tadi yang seperti awal udah dihitung dari 2025, 2002. Nah, itu gimana? Betul. Jadi misalnya coblosannya 2029, KPU kan sudah menentukan dapil itu kira-kira 2 tahun sebelumnya.
Oh, 2 tahun sebelumnya. Iya, berarti. karena untuk caleg mau daftar kan kita harus tentukan dulu dapil ini berapa kursi, dapil ini berapa kursi. Nah, kalau 2 tahun sebelumnya misalnya 2027. Ya, berarti penentuannya itu berdasarkan jumlah penduduk pada tahun 2027. Aturannya 2 tahun sebelumnya berarti. Ya, aturannya sih nyebut tahun Mas ya. Cuma saya simplifikasi kira-kira 2 tahun sebelumnya. Aturannya nyebut tahun karena penentuan dapil misalnya pada tahun 2027. Maka sebelum ditentukan harus minta data dulu ke Kemdagri kan gitu. Nah, kira-kira gitu. Sebenarnya nggak bunyi 2 tahun sebelumnya, tidak. Cuma nanti biasanya ada PKPU tentang tahapan itu menyebut detail persis tanggal dan tahunnya. Oh iya. Tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Bergulir gitu. itu ada perubahan ya. Betul. Ternyata Bisa jumlah jadi. penduduk tahun berikutnya itu nambah. Bisa jadi nanti mungkin kalau misalnya ada lonjakan penduduk kita nggak pernah tahu, misalnya tadinya harusnya 5 dihitung, kok tapi enggak mau 1 juta sampai 3 juta ya. Ya. Kecuali yang dapil daerah tertentu ya. Ya, bisa ini Mas, kalau saya berandai-andai bisa jadi nggak jadi nambah. Misalnya kalau kok ternyata jumlah penduduknya masih utuh ya gimana kalau memang realitanya masih utuh kan kita nggak bisa nambah. Cuma kalau lihat tren tadi ya 5 tahun nambahnya 40.000, 5 tahun nambahnya 40.000. Ya peluangnya kemungkinan besar nambah jadi 5 kursi. Berarti pemilu berikutnya kayaknya kalau dihitung udah nambah ya berarti nambah. Oke. Peluang kemungkinan besar lah ya. Kemungkinan besar ya. Oke, kemudian seberapa besar nih perubahan komposisi penduduk yang mempengaruhi distribusi kursi antar dapil selama 5 tahun terakhir? Tapi nanti ya. Oke, siap Mas. Ya, kawan Rasika kalau penasaran jangan lupa tetap di Ngobras Berpalekat berbicara pemilu santai lebih dekat. Rasika FM. Hari ini kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong jadi ketua kelasnya. Ya nggak boleh dong. Kamu kan kelas 3A. Ketua kelasnya dan yang memilihnya harus kelas 3A. Begitupun kelas 3B. Kenapa harus dipilih lagi? Kan ibu guru bisa langsung tunjuk siapa penggantinya. Ketua kelas itu akan memimpin kita. Jadi harus dipilih kita juga. Dari kita untuk kita juga. Kan asik jadinya. Yaudah yuk, kita masuk. Ayo.
Ngapain sih, Pak? Lihat-lihat. Penting nih. Oh, anak kecil. Loh, kenapa kamu masih di sini, Bayu? Nggak masuk? Maaf, Bu. Di kelas sekarang cuma pukulan ketua kelas kok. Lebih baik aku selesaikan PR gambarku. Tidak boleh begitu, Bayu. Pekerjaan rumah seharusnya memang dikerjakan di rumah. Dan pemilihan ketua kelas sama-sama pentingnya. Ayo kita ke kelas. Mau ke kelas dulu apa mau pesen dulu? Pilih pemimpin harus yang adil, jujur, dan pas untuk dijadikan seorang pemimpin. Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Bayu. Lihat teman-temanmu, Bayu. Mereka semua senang ikut memilih. Iya Bayu, memilih ketua kelas itu adalah merupakan tanggung jawab kita. Halo, aku SP, Satria Pemilu. Bayu, pemilihan ketua kelas itu penting. Selain mencari pemimpin dengan cara benar, kamu juga belajar berdemokrasi. Seperti juga pemilu untuk memilih presiden, anggota dewan, dan kepala daerah. Biar tidak salah pilih ya SP, kita harus memilih. Pilih yang adil, jujur, dan tidak korupsi. Pas, jempol sekali. Asiknya ikut memilih. Lihat ada robot SP di luar. Tentukan pilihanmu untuk bangsa Indonesia. Ayo memilih untuk Indonesia. Indonesia. Hari ini kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong jadi ketua kelasnya. Ya nggak boleh dong. Kamu kan kelas 3A. Ketua kelasnya dan yang memilihnya harus kelas 3A. Begitupun kelas 3B. Kenapa harus dipilih lagi? Kan ibu guru bisa langsung tunjuk siapa penggantinya. Ketua kelas itu akan memimpin kita. Jadi harus dipilih kita juga. Dari kita untuk kita juga. Kan asik jadinya. Yaudah yuk, kita masuk. Ayo. Ngapain sih, Pak? Lihat-lihat. Penting nih. Oh, anak kecil. Loh, kenapa kamu masih di sini, Bayu? Nggak masuk? Maaf, Bu. Di kelas sekarang cuma pukulan ketua kelas kok. Lebih baik. Inilah Ngobras di Rasika. Ngobrol asik di Rasika. Apapun infonya, sampaikan ke Rasika. Ya, apapun infonya sampaikan ke Rasika, dan kawan Rasika masih tetap bisa bergabung di Ngobras Berpalekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan, dan bisa saksikan lewat YouTube Rasika TV Official maupun live KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita tadi bedah penentuan dapil dan alokasi kursi. Benarkah kursi DPR di Pekalongan akan nambah 5? Tadi sudah dijelaskan oleh narasumber kita Mas Safik Naksabandi, Kadif Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pekalongan. Ya Mas Safik. Siap Mas Jamil. Tadi yang kita tanyain tadi itu ya, seberapa besar
perubahan komposisi penduduk yang mempengaruhi distribusi kursi antar dapil selama 5 tahun terakhir. Ini saya bawa contekan sejak 2014 Mas Jamil ya. Sejak 2014 itu saya ringkas saja. Untuk dapil daerah Kajen Paninggalan Kadang Serang kursinya masih tetap 7 terus. Berarti kita bisa simpulkan tidak ada perubahan penduduk signifikan. Nah, kemudian daerah Kesesi Sragi Bojong itu kursinya 10 terus. Berarti nggak ada perubahan. Nah, yang berbeda ini dapil sini nih, Wiradesa Wonokerto Siwalan Tirto itu 2014 itu 11, 2019 itu 10 berkurang, 2024 kembali lagi jadi 11. Nah, itu kan ada yang berkurang. Pernah berkurang. Itu menentukan jumlah kursinya bisa berkurang juga ya, atau karena masih ternyata ada daerah yang penduduknya berkurang. Ternyata itu jadi bisa kurangnya berkurang. Lumayan signifikan dong. Ya, 1 kursi. Satu kursi sampai Satu satu kursi. kursi. Padahal 1 kursi itu berapa jumlah penduduk itu? Wah, itu Dihitung banyak per itu. orang. Itu kembali ke soal tadi, menentukan jumlah kursi itu, Mas. Jadi misalnya gini. Jumlah penduduk kita 1 juta. 1 juta atau 99999 lah. Kita bicara 45 kursi kan. Nah, dari 9999 itu dibagi dulu 45. Jatuhnya berapa? Jatuhnya gitu. berapa tuh? Jatuhnya berapa? Misalnya 20.000. Maka dianggap 20 ribu penduduk diwakili 1 anggota DPR, kira-kira gitu. Oh ya. Nah, sehingga lalu kita lihat misalnya yang saya hafal nih daerah saya, Buaran itu penduduknya 45.000. Berarti Buaran itu berhak diwakili kalau 20.000 kursi 1 dewan, 20.000 penduduk itu 1 dewan, maka Buaran itu diwakili 2. Kedunguni misalnya itu 90.000. Berarti kalau 20.000 itu 4 lebih hampir 5. Nah, hampir 5 ini berarti kurang nih. Mau 5 kurang dikit, itu diambilkan kelebihan dari kecamatan lain. Oh, kayak gitu. Buara tadi. Kalau 45, kalau 20.000 kan 2 kursi sisa 5.000. 2 kursi sisa 5.000. Kedunguninya misalnya 90.000, kalau pakai bilangan pembagi 20.000, maka 4 kursi sisa 10.000. Sisa-sisa ini digabung. Dan kalau Kedunguni sama Buaran 15.000. Untuk jadi 1 kursi kurang 5.000. Misalnya lihat lagi Wonopringgo, Karangdadap. Kalau ada sisa-sisa ditambah jadi 20.000, berarti kursinya nambah 1 kursi lagi. Oke. Kemudian nih, kadang kan sering terjadi itu kontroversi terkait pembentukan dapil karena dianggap menguntungkan partai tertentu. Nah, ini bagaimana KPU memastikan proses ini netral dan bebas dari intervensi politik? Siap. Jadi KPU tentu dalam merumuskan dapil ini berpegang pada aturan saja. Aturannya bagaimana? Tadi ya, pertama dibagi jumlah penduduk. Berarti 1 kursi itu setara dengan berapa jumlah penduduk. Kemudian dihitung per kecamatan. 1 kecamatan berhak atas berapa anggota dewan. Kalau tadi dengan asumsi 20.000 misalnya, Petung Kriyono itu penduduknya biasanya 10 ribuan, Mas. Berarti itu cuma setengah kursi. Itu harus cari tambahan tuh dari kecamatan lain. Misalnya sebelahnya Lebak Barang itu sama, jumlah penduduknya 9.000 sampai 10.000, itu setengah kursi lagi. Maka baru dengan digabungnya Petung Kriyono dan Lebak Barang itu baru berhak 1. Nah, kemudian ada ketentuan, setiap dapil itu minimal 3 kursi, maksimal 12 kursi. Ini ada ketentuan begitu. Oh, ada ketentuan. Jadi KPU dalam merumuskan dapil untuk 1 dapilnya itu minimal 3 kursi, maksimal 12. Jadi nggak boleh tiba-tiba, nggak boleh misalnya cuma Petung dan Lebak Barang dengan kursi 1, nggak boleh. Karena minimal 3 dia harus gabung dengan sebelahnya lagi. Maka gabunglah dengan Karanganyar supaya nambah gitu ya. Makanya setiap calon itu nggak bisa dapilnya itu bisa banyak kecamatan. Betul. Ya. Nah, misalnya nih ya saya sih ini hitung-hitungan gampang aja Mas Jamil. Dapil Kajen Kandang Serang Paninggaran misalnya. Misalnya masing-masing daerah itu cuma berhak atas 2,5 kursi, masing-masing kecamatan. Misalnya penduduknya 50.000. Kalau 20.000 penduduk itu 1 kursi, 50.000 itu kan 2,5. Iya. Kajen 2,5, Kandang Serang 2,5, Paninggaran 2,5.
Kalau sendiri-sendiri nggak mungkin. Nah, maka ini digabung. Jadi 7, 3 kecamatan 7 kursi. Nah, akhirnya kita lihat kesinambungan tadi. Dulu-dulunya kajian kan yang Sarang Paninggalan itu 1 dapil apa enggak? Oh, ternyata 1 dapil. Ya udah kita lanjutkan. Kesinambungan Nah, itu ya. soal menguntungkan atau tidak itu kan posisi eksternal masing-masing. Kami yang penting mengikuti aturan saja tanpa bermaksud menguntungkan salah satu pihak, menguntungkan atau merugikan salah satu pihak. Itu sama kayak main bola. Kemudian wah, keputusan wasit menguntungkan gitu. Padahal kan wasit itu melakukan mengambil keputusan ya atas dasar aturan aja. Bahwa ternyata penaltinya itu sudah mendekati peluit akhir, itu kan menguntungkan yang dapat. Nah, itu ya memang keadaannya seperti itu. Iya. Oke, kemudian dalam penyusunan dapil ini ada prinsip-prinsip seperti kesetaraan, nilai suara, kesinambungan wilayah, dan kohesivitas sosial. Betul. Seberapa ketat prinsip-prinsip ini terapkan di level kabupaten? Ya, itu harus sangat ketat ya, dan kita tidak boleh mengabaikan itu, benar-benar mengabaikan itu nggak boleh. Misalnya kesinambungan, kita sudah dari dulu peta dapil itu seperti itu. Kita tuh cuma pernah berubah nama aja Mas Jamil sejak 2014 ya. Misalnya dulu itu dapil Kajen, dapil 1 itu yang disebut dengan dapil Pekalongan 1 itu Karanganyar, Ndoro, Petung Kriono, Talun, Lebak Barang. Sementara PKPU-nya itu kemudian menyatakan bahwa dapil 1 itu harus dari ibu kota kabupaten. Jadi akhirnya Kajen itu akan selalu disebut dapil 1 karena disitulah ibu kota kabupatennya. Nah, kita dalam sejarahnya hanya pernah berubah nama, tidak pernah merubah komposisi kecamatannya, belum pernah itu. Pertama berubah nama, kedua berubah jumlah kursi yang tadi faktornya adalah jumlah penduduk ya. Ada yang berkurang, ada yang bertambah, ya itu. Ya. Kemudian apakah ada dapil di Kabupaten Pekalongan yang diprediksi mengalami perubahan yang signifikan, baik dari sisi batas wilayah maupun jumlah kursi? Nah, ini yang setelah kita clear lah ibaratnya ya, kenapa nambah 5 kursi itu karena jumlah penduduknya lebih dari 1 juta, maka yang menjadi diskusi selanjutnya adalah nambah 5 ini rata ke 5 dapil atau ada yang nambah, ada yang tidak. Nah, itu pertanyaannya demikian. Ya nanti kita lihat jumlah penduduknya nambah atau tidak di 1 dapil itu, karena pernah ada dapil yang berkurang, itu pernah ada kejadian begitu karena penduduknya berkurang. Dan ternyata kalau saya spill dikit Mas Jamil, kecamatan yang jumlah penduduknya berkurang itu memang kecamatan yang banyak perantaunya. Bisa jadi ketika merantau ganti KTP sudah sesuai perantauan, akhirnya jumlah penduduknya berkurang. Nah, ini yang menarik ini Mas Jamil. Tadi itu kan ada ketentuan dapil itu minimal 3 maksimal 12. Iya tadi. Di Kabupaten Pekalongan itu ada dapil yang kursinya sudah 11. Contohnya tempat saya, Buaran, Kedunguni, Karangdedap, Wonopringgo itu kursinya sudah 11. Kalau nambahnya di pertambahan penduduknya itu nambah sangat banyak, sehingga setara dengan 2 kursi pertambahannya itu kan jadi 13 Mas Jamil. Iya bisa jadi ya. Nah 13 itu sudah nggak boleh sama aturannya, maksimal 12. Oh iya. Maka kalau terjadi seperti itu harus dipecah. Oh akhirnya solusinya dipecah. Iya, supaya sesuai dengan aturan 3 sampai 12 itu. Nah ini kalau kita bicara potensi ya adanya di dapil-dapil yang kursinya udah besar, terutama yang udah 11 tadi. Kalau Kajen itu kursinya 7, nambah 2 masih 9, masih sesuai aturan. Batasnya kan 12 ya. Iya, Kesesi itu 10 sampai 12 itu masih 2, panjang lah. Nambah 2 itu masih 12, masih sesuai aturan. Tapi Buaran Kedunguni itu kalau sampai nambah 2 itu sudah 13. Dan itu aturannya harus dipecah. Nah, itu bisa ada kemungkinan tuh kalau memang di kecamatan situ tuh pertambahan penduduknya banyak sekali. Iya, oke. Kemudian saat uji publik, apa saja masukan atau kritik yang paling sering disampaikan masyarakat atau partai terkait rancangan dapil dan alokasi kursi ini? Karena mereka yang berkepentingan. Betul. Jadi memang mekanismenya setelah
KPU ngerumus lah bahasanya ngitung, itu ada uji publik. Kita sampaikan ke parpol, ke stakeholder, ke ormas, ke bahkan saya lihat sejarahnya itu, kalau yang kemarin memang secara pribadi belum saya komisioner ya, tapi saya lihat dokumennya itu banyak organisasi diundang kayak KONI, Kadin, segala macam lah, seluruh elemen masyarakat. Nah, saya lihat catatannya itu tidak banyak masukan Mas Jamil, karena selama KPU sudah sesuai aturan itu nggak ada masukan. Cuma yang kemarin jadi perdebatan sedikit itu pada saat penentuan kursi tahun 2022 itu kan 998 penduduknya. Sementara pas coblosannya 2024 itu oleh beberapa pihak diklaim sudah 1 juta. Pas coblosan 2024-nya. Pas coblosan, makanya tadi awal saya tanyakan, ini hitungannya pas coblosan dihitung itu atau sebelumnya? Betul. Itu ada diskusi waktu itu. Ya ini kan sekarang udah 1 juta, nambah nggak? Ya kalau sudah diketoknya dulu cuma 45 ya 45. Oh, karena ketoknya itu 2022. Oke, ya. Nah, itu kemarin ada perdebatan itu. Jadi nggak bisa tiba-tiba pas coblosan udah 1 juta, jadi kita tambah 5. Tapi bisa. Mereka akhirnya menerima aturannya itu. kayak gini, ya kan? Mau gimana lagi? Oke, kemudian lanjut ini dari kawan Rasika ada yang nanya nih, dari Jaya di Sragi. Selamat pagi Ngobras berpalekat Rasika, mau tanya ke Mas Safik, dengan adanya potensi bertambahnya jumlah kursi DPRD di Kabupaten Pekalongan pada pemilu mendatang, antara menambahkan jumlah kursi ke tiap dapil yang ada saat ini atau menambahkan jumlah dapil yang ada saat ini 5 dapil menjadi 6 dapil. Kira-kira mana yang lebih memungkinkan untuk diterapkan di Kabupaten Pekalongan? Oke, siap Mas Jamil. Ya, jadi pertanyaannya apakah 5 kursi itu bagi rata dapilnya masih utuh atau nambah 1 dapil lagi? Kan pertanyaan gitu. Ya, saya menambahkan kursi ke tiap dapil yang ada, menambahkan kursi. Dapilnya masih utuh. Cuma kursinya nambah. Atau dari 5 dapil menjadi 6 dapil. Nah, itu tergantung bagaimana pertambahan jumlah penduduk itu. Nambahnya itu sebarannya gimana? Kalau asumsinya sebarannya rata, misalnya kan tadi nambahnya 50.000 penduduk, dibagi 19 kecamatan rata, ya kira-kira paling nambahnya dapilnya masih utuh, kursinya nambah 1, gampangannya begitu. Tapi kalau tidak rata, misalnya ada satu kecamatan pertambahannya besar, kecamatan lain pertambahannya sedikit, bisa jadi nambahnya kursi itu nggak rata. Ada dapil yang nambah 1, ada dapil yang tidak nambah, ada dapil yang nambah 2. 1 dapilnya nambah kursinya. Nah, kalau tadi kemungkinan lain di dapil yang kursinya sudah banyak tadi, kayak Buaran Kedunguni, Wonopringgo, Karangdadap itu sudah 11, kok kursinya nambahnya 2, maka itu bisa terjadi dapilnya nambah jadi 6. Iya. Oke. Kemudian ini beberapa pihak ini kan khawatir penambahan kursi justru menambah biaya politik. Nah, ini kekhawatiran itu gimana menurut KPU? Menurut KPU itu kan strategi kampanye masing-masing. Pertama itu apakah dia keluar duit banyak atau tidak, itu strategi kampanye masing-masing. Tapi kalau prinsip kesetaraan nilai suaranya kami pegang, masih dipegang dengan 1 suara itu setara sekian ribu penduduk, ya nggak ada bedanya Mas Jamil, karena target pemilihnya masih sama kira-kira jumlahnya begitu. Ya, oke Mas J yang ada di Sragi gitu ya. Dan kemudian minta lagu tadi ya. Oke, nanti kita lanjutin lagi. Siap, Mas Safik. Tetap di Ngobras berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Hari ini kelas kita ada pemilihan ketua kelas ya? Iya, menggantikan ketua kelas yang pindah sekolah. Aku boleh dong jadi ketua kelasnya. Ya nggak boleh dong. Kamu kan kelas 3A. Ketua kelasnya dan yang memilihnya harus kelas 3A. Begitupun kelas 3B. Kenapa harus dipilih lagi? Kan ibu guru bisa langsung tunjuk siapa penggantinya. Ketua kelas itu
akan memimpin kita. Jadi harus dipilih kita juga. Dari kita untuk kita juga. Kan asik jadinya. Yaudah yuk, kita masuk. Ayo. Ngapain sih, Pak? Lihat-lihat. Penting nih. Oh, anak kecil. Loh, kenapa kamu masih di sini, Bayu? Nggak masuk? Maaf, Bu. Di kelas sekarang cuma pemilihan ketua kelas kok. Lebih baik aku selesaikan PR gambarku. Tidak boleh begitu, Bayu. Pekerjaan rumah seharusnya memang dikerjakan di rumah. Dan pemilihan ketua kelas sama-sama pentingnya. Ayo kita ke kelas. Mau ke kelas dulu apa mau pesen dulu? Pilih pemimpin harus yang adil, jujur, dan pas untuk dijadikan seorang pemimpin. Setiap anak mempunyai kesempatan yang sama untuk memilih dan dipilih. Bayu. Lihat teman-temanmu, Bayu. Mereka semua senang ikut memilih. Kawan berbicara pemilu santai lebih dekat bersama KPU Kabupaten Pekalongan. Dan kita masih tetap terus bersama narasumber kita, Mas Safik Nasakbandi. Beliau Kadif Teknis Penyelenggaraan KPU Kabupaten Pekalongan. Dan tema kita tadi bedah penentuan dapil dan alokasi kursi. Benarkah kursi DPRD Pekalongan akan nambah 5? Nanti juga akan disimpulkan juga oleh Mas Safik ya. Kemudian ini Mas Safik, tadi kan kekhawatiran yang nggak perlu ya kan, karena kalau sesuai mekanisme aturan ya, tentang biaya politik itu masing-masing. Dan bahasanya harga suara untuk setiap kursi akan dijaga untuk tetap setara. Iya, tadi sudah disampaikan juga ya. Kemudian jika penambahan 5 kursi ini benar terjadi, ini kan belum ya? Ya betul. Belum ya. Apa dampak paling nyata bagi representasi politik masyarakat Kabupaten Pekalongan? Oke, bisa 5 soalnya nambahnya. Dikatakan ini. Ya berarti masyarakat Pekalongan akan lebih terwakili, gampangannya begitu. Oh ya, karena nambah 5. Wakilnya nambah, benar. Sementara kemarin pemilu kemarin kan 998. 998.000 diwakili 45 orang. Kalau besok 1 juta lebih sedikit aja diwakili 50 orang, kan berarti aspirasi masyarakatnya akan lebih terwakilkan. Iya, tapi secara hitungan tahun-tahun berdasarkan yang sebelumnya, ini kayaknya 99,9% akan nambah ya. Ya bisa dibilang begitu. Bisa dibilang gitu. Karena ya. tinggal sedikit. Secara matematis ini kalau kita bikin grafik pertumbuhan penduduk ini pasti terlewati. Kira-kira. Secara ya probabilitas ini harusnya terlewati ini. Gitu. Iya. Kemudian bagaimana timeline resmi KPU Kabupaten Pekalongan terkait finalisasi dapil dan pengumuman alokasi kursi untuk pemilu mendatang? Nah ini timelinenya. Saat ini kan KPU masih non tahapan, tidak ada tahapan apa-apa. Kemudian terkait pemilu, kemudian pemilu sendiri masih digodok dalam undang-undang pemilu oleh
DPR RI, karena DPR RI akan merevisi Undang-Undang Pemilu. Undang-Undang Pemilu kita itu 2017 Mas Jamil sudah dipakai di 2 pemilu 19 dan 24. Jadi saya ikuti beritanya itu akan direvisi. Nah, berdasarkan putusan MK itu kan pemilu nasional itu 29, pemilu daerah itu 31. Jadi nanti nyoblos anggota DPRD-nya 2031 berdasarkan putusan MK. Maka kalau nyoblosnya 31, kalau kita lihat kebiasaan saja, kebiasaan itu penentuan 2 tahun sebelumnya. Kalau 31 ya berarti 29. Kita lihat kebiasaan. Tentu nanti kita akan menunggu PKPU resmi yang mengatur tanggal demi tanggal. Jadi memang bunyinya bukan harus ditentukan 2 bulan sebelumnya, bukan, tapi nanti akan rigid tanggal berapa. Tapi itu belum sampai ke sana. Belum sampai ke sana. Tapi nggak ya. apa-apa Mas Jamil, ini menjadi wacana sehingga pada saatnya nanti KPU melakukan finalisasi itu masukan masyarakat itu sudah matang gitu. Ya, tidak masing-masing partai juga mempersiapkan diri juga. betul, Kan? tidak kayak semerta-merta tiba-tiba KPU kok nambah. Enggak, ini Iya, kita oke. sampaikan jauh-jauh hari bahwa dinamikanya seperti ini. Tapi kemungkinannya sudah 99,9%. Ya, Mas Jamil loh yang ngomong ya, KPU nggak bilang gitu. Iya, karena kalau pembicaraan Mas Hafik tadi kan peningkatan jumlah penduduk, Betul, hitungan betul, angkanya itu ya matematikanya ya. Betul, Nah, betul. di luar itu ya nggak tahu, tapi Ya. matematikanya itu malah kayak rasio 99,9% ya. Iya. Ya. Oke, kemudian jika dalam proses munculnya keberatan dari partai atau masyarakat, ini mekanisme penyelesaiannya gimana? Nah, itu memang setelah FGD Focus Group Discussion kemudian uji publik itu ada masa tanggapan masyarakat, masukan atau tanggapan masyarakat. Ya nggak apa-apa, nanti disampaikan, itu ada mekanismenya untuk menyampaikan masukan dan tanggapan. Kemudian ada mekanisme dari KPU untuk menindaklanjuti tanggapan itu. Setelah FGD tadi ya? Ya betul, ada masanya, pasti itu diatur nanti. Ya. Kemudian terakhir ini Mas Safik menutup jumpa kita di Ngobras Berpalekat. Pesan Mas Safik kepada publik atau kawan Rasika agar dapat memahami isu dapil dan alokasi kursi ini dengan jernih, mengingat topik ini sangat strategis dan rawan juga untuk disalahpahami. Ini untuk masyarakat pada umumnya, penentuan alokasi kursi untuk setiap dapil itu atau bahkan kemungkinan bertambahnya kursi itu harus dimaknai masyarakat akan diwakili lebih banyak orang sehingga aspirasinya lebih banyak terwakilkan dan tersampaikan. Jangan dipahami ini itu kayak politis semata, kayak mau nambah-nambah kursi gitu. Jangan. Kita harus melihat ya. peluangnya bahwa dengan kursinya nambah itu kita akan diwakili lebih banyak orang gitu. Oke, paham banget. Gimana kawan Rasika ya? Mudah-mudahan paham, nggak usah terlalu berpikir yang enggak. Berpikir yang iya, yang pasti aja sesuai aturan ya. Oke, terima kasih Mas Safik untuk hadirnya, untuk pencerahannya kepada kawan Rasika dan juga saya dan juga Ira Ceria ya. Sehat selalu, dilancarkan dalam tugas dan rezeki ya. Amin. Ya, oke, salam buat teman-teman di KPU Kabupaten Pekalongan. Siap, Mas Jamil disampaikan nanti. Ya, kawan Rasika, dengan demikian berakhir sudah jumpa kita di Ngobras Berpalekat, berbicara pemilu santai lebih dekat. Saya Jamil Suka-Suka dan Ira Ceria pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.